Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kita senantiasa berada di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah walau apapun yang terjadi. Oleh karena itu, setiap hari hidup kita mesti dituntun, diubahkan dan dibaharui oleh firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkannya. Ya Tuhan Allah, Sang Pemilik semesta, Sang Firman yang hidup dan yang menghidupkan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau diubahkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu kuasailah, jamalah setiap kali kami mendengarkan firman-Mu. Biar roh-Mu yang leluasa bekerja dalam hidup kami, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau katakan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara setuju dengan kebanyakan pendapat orang bahwa pada zaman sekarang ini kepercayaan sudah semakin langka? Padahal kita tahu bersama bahwa setiap orang mestilah hidup berdasarkan kepercayaan tertentu. Entah itu benar atau salah yang menjadi dasar baginya untuk membangun kehidupannya. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika di surat-surat kabar banyak kita lihat bahwa salah satu persyaratan untuk mencari pekerjaan adalah dapat dipercaya alias jujur. Hal ini menandakan bahwa di dunia sekarang ini memang sedang dilanda krisis kepercayaan. Ya, krisis kepercayaan. Walau dunia sedang dilanda krisis kepercayaan, tetapi tidak seharusnya hal yang demikian juga terjadi pada setiap kita orang-orang percaya, bukan? Sebab bagi setiap kita anak-anak Allah, kepercayaan merupakan identitas diri kita. Karena Allah adalah sumber kepercayaan kita yang tidak akan pernah mengecewakan. Dia Allah yang setia, Dia dapat dipercaya. Dan oleh karena itu kita pun harusnya adalah orang-orang yang berkarakterkan jujur dan dapat dipercaya. Dan sebenarnya kita pun dipercayakan Tuhan untuk menjadi agen-agen perubahan dan pembaharuan dalam hidup ini, agar orang lain boleh datang dan percaya kepada Allah, Sang Juru Selamat kita. Memang krisis ketidaksaling percayaan ini juga terjadi pada jemaat. Pada sekarang ini maupun pada jemaat Korintus yang kita akan baca nanti. Banyak di antara jemaat Korintus tidak saling percaya dikarenakan mereka memiliki karunia-karunia tertentu sehingga mereka merasa lebih baik. Oleh karena itu mereka merasa bisa berjalan sendiri-sendiri dalam mengemban misi Allah. Dan oleh karena itu juga firman Tuhan tegas menegaskan kepada mereka dalam 1 Korintus 4 ayat 2 dengan mengatakan bahwa yang dituntut dari mereka pelayan-pelayan adalah mereka dapat dipercaya. Firman Tuhan ini hendak mengingatkan jemaat Korintus pada waktu itu tentunya, dan juga kita pada saat ini, bahwa sebelum memberitakan agar orang lain percaya kepada Yesus, kita mesti terlebih dahulu menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Allah, baik secara pribadi maupun gereja. Dengan kata lain, kita mesti taat dan setia padanya terlebih dahulu, sebab itulah yang terutama Tuhan percayakan kepada kita. Dan Ia rindu kita juga saling memperhatikan antara jemaat satu dengan yang lainnya. Tuhan mau kita taat dan setia padanya. Tuhan mau kita membangun rumahnya terlebih dahulu, membangun baitnya terlebih dahulu, baru kemudian memberitakan agar orang lain percaya kepadanya. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara untuk dikerjakan.
Maka kerjakanlah dan lakukanlah yang terbaik. Lakukan dengan tulus dan sukacita, sebab Ia mau kita dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dipercaya olehnya untuk membangun rumahnya, membangun baitnya. Dipercaya olehnya untuk berkarya demi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi orang yang dapat dipercaya olehnya. Amin.